Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun pada hari ini. Anak-anakku sekalian, semoga kita senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah menjaga kita dari wabah virus corona. Dan kita berdoa juga semoga virus corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat belajar dengan bertatap muka lagi nanti di sekolah. Anak-anak sekalian, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Hari ini, insya Allah kita akan memasuki pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat yaitu ayo membayar zakat, berinfak, dan bersedekah. Insya Allah selama beberapa pertemuan ke depan kita akan mempelajari apa itu zakat, apa itu infak, dan juga bersedekah. Selain itu juga kita akan membahas apa hikmah dari perintah Allah kepada kita untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan pelajaran keempat ini, yang pertama adalah menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Ya, yang pertama bagaimana kita nanti dapat menjalankan kewajiban berzakat. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman hikmah zakat, infak, dan sedekah. Jadi, setelah kita belajar mengenai zakat, infak, dan sedekah, diharapkan nanti kita memiliki sikap peduli, ya. Kita peduli kepada sesama orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Jadi kita nanti supaya kita paham hikmah zakat, infak, dan sedekah itu apa dan seperti apa ketentuannya. Dan yang keempat, menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Jadi bagaimana hikmahnya bisa kita tunjukkan. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai zakat. Apa itu zakat? Mungkin anak-anak sudah tahu ya, sudah baca bukunya. Mengeluarkan zakat adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Jadi zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta. Yang wajib mengeluarkan ini adalah umat Islam yang mampu. Nah, kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah saja, akan tetapi juga mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Biasa kalau setiap bulan Ramadan, akhir-akhir Ramadan, menjelang sholat Idul Fitri, biasanya nanti orang-orang, mungkin orang tua kita, itu membayar zakat. Ada yang membayar zakat di masjid, ada yang di stand-stand zakat, biasanya banyak di pinggir jalan, ada stand dari NU, Hidayatullah, dan lain-lain ya. Itu membayar zakat. Nah, yang biasa kita kerjakan
pada bulan Ramadan itu adalah zakat fitrah. Nanti zakat fitrah akan kita bahas. Dan ada juga zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta. Jadi orang-orang yang dikaruniai Allah harta yang banyak, maka dia diwajibkan oleh Allah untuk berzakat. Zakat fitrah. Kita langsung masuk pembahasan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan bahan makanan pokok seperti beras atau lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Bahan makanan pokok yang telah terkumpul nanti akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi, zakat fitrah itu identik dengan mengeluarkan bahan makanan pokok. Karena di Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras. Maka biasanya kita mengeluarkan zakat beras sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Jadi kalau di Indonesia itu lebih banyak menggunakan hitungan kilogram. Jadi takaran kilogram ya, bukan liter. Jadi biasa 2,5 kilogram. Nah, bahan makanan pokok tidak hanya beras. Ada zaman Nabi Muhammad SAW dulu, umat muslim itu ketika berzakat itu ada yang berzakat kurma. Bahkan lebih banyak orang yang berzakat kurma. Selain kurma, juga ada berzakat dengan gandum, ya. Jadi tepung gandum. Tepung gandum itu juga salah satu makanan pokok pada zaman Rasulullah. Biasanya nanti dibuat roti. Pada zaman itu, zaman Rasulullah, biasanya ini dua makanan pokok ini. Jadi kurma dan gandum. Nah, di Indonesia itu cukup beragam. Setelah Islam menyebar ke seluruh wilayah di muka bumi ini, akhirnya ada orang-orang yang di sana tidak ada kurma, tidak ada gandum. Nah, dari situ para ulama itu mengambil kesepakatan bahwa yang dizakat itu adalah bahan makanan pokok. Jadi tidak harus kurma ataupun gandum. Jadi boleh, yang penting makanan pokoknya di daerah tersebut. Contoh, semisal di Indonesia itu makanan pokoknya beras, maka beras boleh digunakan untuk berzakat fitrah. Di daerah lain bisa jadi makanan pokoknya adalah jagung, maka jagung juga boleh digunakan untuk berzakat fitrah. Seperti di Papua, ya, di daerah timur itu mereka lebih banyak memakan sagu, ya, sagu. Maka boleh nanti berzakat dengan tepung sagu, boleh. Jadi yang penting makanan pokok di daerah tersebut, maka itu yang dizakati. Zakat fitrah ini nanti dikumpulkan oleh amil zakat, ya, mengumpulkan zakat. Baru nanti dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Waktu membayar zakat fitrah ini boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Ya, jadi kapan waktunya membayar zakat fitrah? Jadi boleh ketika masuk Ramadan, atau biasanya masuk waktu Ramadan itu kita tarawih. Sholat tarawih pertama itu sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, sampai kapan? Sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi contohnya,
pagi-pagi sebelum berangkat sholat Idul Fitri belum dimulai, habis subuh membayar zakat, maka itu masih sah dan diperbolehkan. Ya, jadi itu waktu membayar zakat fitrah. Di pertengahan bulan boleh, malam sebelum Idul Fitri boleh. Yang penting masih dalam 1 bulan Ramadan, ya, sampai sebelum sholat Idul Fitri. Karena apa? Karena memang tujuan dari zakat fitrah itu adalah memberi kegembiraan kepada kaum fakir miskin ataupun duafa yang mereka bisa jadi tidak memiliki makanan ketika hari raya. Maka Islam mensyariatkan ini supaya nanti saudara-saudara kita juga merasakan, menikmati hari raya Idul Fitri dengan memakan makanan yang enak. Itu mengenai zakat fitrah. Selanjutnya, siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ya, jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu yang pertama adalah beragama Islam. Jadi harus beragama Islam. Baik dia laki-laki, perempuan, sejak bayi, anak-anak maupun lanjut usia. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang beragama Islam atau seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari bayi yang baru lahir hingga nanti orang yang lanjut usia atau sudah tua, itu wajib untuk membayar zakat fitrah. Kalau anak-anak, itu kan mungkin belum ada penghasilan ya, karena belum bekerja, ataupun bayi, belum bisa apa-apa. Maka zakat fitrahnya nanti yang menanggung adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya yang akan membayar zakat fitrah untuk anak-anaknya. Nah, ketika nanti punya orang tua, kakek, nenek yang lanjut usia, dan juga tidak bekerja, maka nanti juga menjadi tanggungan anaknya. Ya, jadi anaknya nanti juga akan membayarkan zakat fitrah untuk kakek dan neneknya. Itu yang penting harus dibayarkan zakat fitrahnya. Karena zakat fitrah itu menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Jadi harus memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Semisal kita bekerja satu hari mendapatkan semisal uang 50.000, ya, 50.000. Nah, ketika nanti anggota keluarga kita ternyata cuma sedikit, contohnya cuma 3 orang anggota keluarga, maka itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dia sudah wajib zakat. Tapi kalau nanti ada seseorang yang kadang setiap hari itu tidak punya penghasilan, jadi penghasilannya tidak tentu, bisa karena serabutan, bisa jadi nanti mungkin seminggu sekali baru dapat 100.000 dan seterusnya, dan itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, maka dia tidak wajib berzakat fitrah. Ya, jadi zakat fitrah itu harus mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi memiliki penghasilan, ya. Itu untuk syarat yang kedua, ya, yang mewajibkan. Yang ketiga adalah orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Jadi ketika seseorang masih menemui bulan Ramadan sampai akhir, maka itu wajib berzakat. Tapi apabila ada salah seorang itu meninggal, mungkin di tanggal 21 ataupun 25
Ramadan, maka mereka nanti tidak wajib dizakati meskipun mereka sudah masuk di bulan Ramadan. Jadi hitungannya adalah masih hidup sampai akhir Ramadan. Tapi biasanya ya karena setiap orang itu tidak tahu ajal menjemput, jadi ketika ada kesempatan langsung membayar zakat. Itu tidak apa-apa. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu syaratnya tadi ada 3. Yang pertama, orang Islam atau beragama Islam atau Muslim, baik laki-laki, perempuan, dari bayi hingga lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan. Jadi, tidak harus setiap orang memiliki penghasilan, tetapi ada penghasilan yang mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Kalau nanti contohnya semua orang bekerja, hasilnya banyak, ya berzakat. Satu orang yang bekerja, contohnya ayahnya karena dia pegawai, dapat gaji cukup untuk kehidupan sehari-hari, maka wajib zakat. Dan juga yang terakhir adalah orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Semoga kita disampaikan Allah SWT kepada bulan Ramadan tahun depan, sehingga kita nanti dapat menjalankan ibadah zakat fitrah. Ya, jadi nanti anak-anak Ramadan depan itu kalau bisa ikut ayah untuk membayar zakat, supaya tahu ya bagaimana proses membayar zakat. Ya, mungkin anak-anakku sekalian, itu pembahasan kita hari ini. Jadi hari ini kita cuma membahas mengenai pengertian zakat fitrah. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai zakat mal. Ustadz ucapkan terima kasih karena telah mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, dan semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.